Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sudah ada yang selesai papernya? Belum. Wita udah tuh. Iya, sepertinya yang Kan sudah diem-diem. sempat revisi. Nggak, siap-siap Ibu Ita. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang chat saya, bagaimana Ibu Ita? Nggak, Bu, ada bocil tadi bicara. Oh iya iya ya, oke. Nanti Bapak Ibu seandainya saya ataupun Pak Bambang belum merespon chat yang sudah disampaikan Bapak Ibu, mohon maaf nanti bisa dicat ulang ya Bapak Ibu karena khawatirnya Baik, iya tertumpuk hubung begitu. ya. Iya, anjir Bapak Ibu. Jadi sembari menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung, kita boleh sharing dulu kendalanya Bapak Ibu, apakah ada kendala selama penulisan, selama pencarian jurnal ataupun yang lainnya Bapak Ibu. Ada Saya kendala? boleh curhat duluan ya. Boleh Saya, Bu ya, Teti, saya monggo ya sebetulnya sudah curhat dulu. sudah kirim ke Mbak Ulia ya. Mungkin Iya, itu tadi tadi udah dibilangin sama Mbak Ulia. Jadi saya tuh agak kesulitan nyari eh, apa jurnal bukan jurnal eh apa namanya? kenal tujuan, Referensinya referensi. hanya Oke. sedikit ya gitu. Makanya kemarin udah dijawab juga sih sama Mbak Ulia, bidangnya apa katanya. Oh iya saya bilang mungkin mesti ditambah dengan kata yang lain begitu ya dari jurnal itu gitu. Jadi baru Betul. sedikit, Mbak dapatnya kemudian nggak sesuai deh, nggak yang jurnal yang top jadinya bukan Mhm. gitu. Enggak. Ternyata bukan Oke. Q1 atau Q2. Emang jarang yang nulis, mungkin jarang yang lolos mungkin. Ibu Oke. saya nih. Assalamualaikum Nggih. Mbak Aulia. Ya. Waalaikumsalam Ibu Elsa. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Nje. Jadi tadi Bapak Ibu, Bu Tati mungkin juga menjadi kendala Bapak Ibu, nggih. Dari Bapak Ibu, beberapa ada yang kesulitan dalam mencari referensi. Misalnya, Mbak ternyata dalam pencarian referensi, apa namanya, keyword yang sudah kita punya, itu sedikit sekali yang menyampaikan hal terkait yang saya cari. Nah, misalkan Ibu Teti, keywordnya apa? Salah satunya boleh disebutkan, Ibu? Bu Teti? Mohon izin, ya, Ya, termute. ya, Bagaimana, Ibu? saya itu tentang palinologi sebetulnya lingkungan pengendapan kaitannya Mm-mm. dengan lingkungan pengendapan dan palinologi gitu. Oke. Heeh. Berarti palinologi itu bahasa Inggrisnya. Mohon izin tulisannya seperti apa, Bu? Ya, palinologi itu Poland ya, Poland. Pol. Polen ya. Gini, Ibu. Ya, Poland. Oke, coba kita balik. Polen. Coba ada nggak? Ini ya, Ibu. Ini artinya tadi. Nah, Yang serbuk sari itu ya, jadi saya fosil fosil polen. fosil polen. Ya, fosil polen. Oke, sebentar kita tuliskan. Fosil polen. Serbuk sari ini ya, Bu, ya. Iya, betul. Oke, kita coba cari Bapak Ibu. Jadi misalkan ternyata sulit, mungkin dari Bapak Ibu juga mengalami kendala demikian. Nanti coba kita lihat ada berapa. Oh, nol ya, Bu ya. Mhm. Nah, misalkan nol nih, Ibu cari fosil dulu aja. Oh Fosil. gitu. Ya, cari Hmm. tentang fosil. Ya. Baru, sebentar, ini error. Fosil. Nah, ada 196 dokumen. Nanti misalkan fosilnya ini terkait di bidang apa, Ibu? Geologi tadi. Ya. Nah, Ibu cari terkait geologi. Tulisannya seperti itu. 74 dokumen. Mhm. Nanti Bapak Ibu, jadi di dalam Scopus ini ketika sudah kita cari dan yang diperoleh itu sedikit, kita scroll ke bawah hingga menemukan yang namanya keyword, Bapak Ibu. Hmm. Keyword ini, Bapak Ibu bisa klik show all.
soal. Nah, di sini ada beberapa keyword. Oh ya. Keyword ini tidak perlu dicentang, Bapak Ibu. Hanya saja bisa dijadikan sebagai acuan pencarian selanjutnya. Nah, misalkan terkait fosil record nih, bisa juga. Ya. Oh, masih bersangkutan, Mbak. Nanti kita cari lagi. Ah, di sini kan ada banyak sekali. Ya. Paleontologi mungkin. Heeh. Kemudian yang lain-lainnya, paleo environment. Nah, ini Ya. Bapak Ibu bisa Oh jadikan ini. banyak ya. Iya, banyak. Nanti sebagai panduan. Jadi jangan dicentang, tapi kita copy salah satu. Misalkan fossil record, nggih. Mhm. Kita copy, Bapak Ibu. Lalu kita silang. Lalu ke atas. Kemudian Bapak Ibu search di sini. Jadi di-searchkan ulang. Bukan dicentang, Hmm. tapi dicari ulang. Jadi Ya. kita cari. Ada berapa? Nah, ini banyak sekali, Bu. Oh 21. banyak tuh ya. Iya, begitu caranya Bapak Ibu. Ya Jadi ya ya. jangan khawatir, ya kita tidak harus mencari apa yang menjadi keywordnya. Ya. Seandainya itu sulit, Bapak Ibu bisa cari hal-hal yang mirip. Misalkan terkait pollen tadi. Nah, Iya. itu masih berkaitan dengan fossil record. Bapak Ibu cari, tidak masalah. Yang penting ada hal yang bisa kita bahas, Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang kedua, seandainya itu memang sulit, sulit sekali, nah itu artinya justru menjadi peluang Bapak Ibu. Karena novelty-nya Hmm. itu masih tinggi, Bapak Ibu. Novelty-nya masih Oke. tinggi, dan itulah yang biasanya disukai oleh pihak jurnal. Jadi Hmm. jangan berkecil hati, Bapak Ibu. Ya. Masih ada banyak cara. Oke, Bu Teti, sudah Ya. ketemu Baik, guys terima kasih caranya? ya. Oke, Ya ya ya. siap. Sama-sama, Ibu Teti. Eh, Mbak Hmm, Aulia izin bertanya dulu boleh ya Mbak? boleh, monggo Bu Elsa. Mbak, jadi apa namanya terkait dengan untuk yang kalau jadi insya Allah nih rencana saya kan mau masukin yang ke yang dua gitu ya Mbak ya, satu untuk yang Jurnal Nasional Sinta gitu. Nah, apakah untuk pencarian daftar pustakanya mengikuti cara pakai Mendeley juga ya Pak Mbak? Oke, daftar pustaka nggih Bu nggih. Bisa, boleh pakai Mendeley, boleh pakai apapun. Kalau Sinta itu nanti malah Ibu gunakan apa namanya referensinya kan misalkan dari Scopus atau dari Mendeley. Nah itu kan Nah, referensi-referensinya bagus nggih Bapak Ibu. Jadi biasanya iya, nanti reviewer Sinta itu suka sekali nih. Oh bagus ini, gitu berkualitas. Jadi tetap lewat Mendeley Ibu. lewat tetap pakai Mendeley juga ya Mbak ya. Iya, lebih nyaman seperti itu. Tapi masuknya ke Google Scholar. Google Scholar boleh, Mendeley boleh, Scopus boleh. Jadi nanti kalau untuk Sinta kan lebih ini nggih Bapak Ibu, lebih luas begitu. Boleh menggunakan Scopus, boleh Mendeley maupun Google Scholar. Jadi bebas Ibu. Tapi ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kemarin kan juga sudah disampaikan Pak Bambang, jika tujuan kita itu publishnya di Q1, di Q4 misalkan ya, Q4 akan lebih baik jika referensinya Q3 ke atas. Nah, itu reviewer akan suka, langsung di-accept gitu. Bagus ini, gitu. Kualitas referensi yang kita punya bagus. Artinya kalau Ibu ingin publish di Sinta, Ibu gunakan referensi Scopus, referensi jurnal internasional, itu pasti dari pihak reviewernya juga sangat suka. Ibaratnya seperti itu, Bu Elsa. Oke, satu lagi Mbak, kalau misalkan kita menuju salah satu jurnal, nah Mm-mm. apakah memang eh, salah satu artikel dari jurnal tersebut yang memang output dari jurnal tersebut itu harus kita jadikan sebagai salah satu sumber referensi gitu? Oke, di jurnal tersebut ya Bu, memang terkadang dari pihak jurnal itu bahkan ada yang mengharuskan, mensyaratkan kita untuk mensitasi satu atau dua paper di dalam jurnal itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu selesai papernya, lalu cek ulang author guideline-nya. Dan itu boleh dilakukan Bu Elsa, karena akan menambah nilai tersendiri untuk papernya Ibu. Oke, Nje. Jadi memang kadang ada yang seperti itu, ada yang meminta. baik, baik, baik. Nje. Makasih Mbak Siap, Ibu Aulia. Elsa. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Di sini sudah ada Pak Bambang, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak Bambang. Malam, Malam, Mbak Bang. Aulia. Oke. Bagaimana kabarnya, Pak Bambang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Malam Pak Nggih. Bambang. Malam, JNJ, Bu Elsa. Nggih, baik, Pak Bambang. Apakah ada sepatah dua patah kata terlebih dahulu sebelum nanti saya mulai?
Nggih. Oke, terakhir pertanyaan terakhir dari Bu Elsa tadi. Jadi karena ini Bu Elsa, ini kan pelatihan Scopus. Jadi apa ya, untuk sampai ke zona Scopus. Jadi kalau nanti mau masukkan di Sinta itu ya bisa, tapi nggak usah diturunkan kualitasnya, nggak masalah. Jadi sesuai pakai itu nanti tinggal dimasukkan di Sinta 2 misalnya, itu akan jauh lebih mudah untuk diterimanya karena referensinya lebih bagus begitu. Jadi tapi kalau mau ditambah, jadi kalau di Sinta 2 kan bahasa tergantung ya, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kalau sudah bahasa Inggris ya sudah gunakan bahasa Inggris saja. Tapi kalau nanti ada yang Sinta 2 artikelnya bahasa Indonesia ya ditambahkan referensi yang bahasa Indonesia begitu. Seperti tadi salah satunya dari jurnal target bisa untuk Sinta. Jadi nggak masalah. Yang susah itu kalau apa itu pelatihan untuk Sinta 2 tapi mau submit di Sinta 1 atau Scopus kan jadi lebih berat, jadi nggak mau. Tapi kalau pelatihan membuat untuk submit di jurnal Scopus atau Sinta 1 itu mau di submit di Sinta 2 otomatis akan lebih mudah diterima begitu Bu Elsa. Sama saya itu Mbak. Oke. Ya, terima kasih Pak Bambang. Iya. Terima kasih Pak Bambang, Bu Elsa, matur nuwun. Saya mulai nggih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat bergabung. Saya mengingatkan kita sudah di pertemuan ketujuh Bapak Ibu. Besok Senin harus ada yang submit. Harus ada yang submit Bapak Ibu. Jika bisa harus submit. Karena tujuan kita memang dari awal itu komitmennya untuk submit. Nah, nanti semakin misalkan ada satu perwakilan itu akan lebih bagus Bapak Ibu. Karena kita bisa mencontohkan bagaimana cara submit. Ya. Oke, Bapak Ibu selamat malam. Jadi pada malam hari ini setelah kita kemarin membedah begitu ya kerangkanya, kemudian membuat paper, selanjutnya Pak Bambang menyampaikan bagaimana tips dan triknya mencari jurnal tujuan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang pemindahan template. Pemindahan template. Jadi memang setelah kita menemukan jurnal tujuan, kita akan mengarah kepada author guideline atau syarat-syarat yang diberikan oleh jurnal. Nah, syarat-syarat itu biasanya ada yang berupa template. Nah, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu, template itu apa sih gitu ya. Jadi ada yang menyediakan template dan ada yang tidak menyediakan template. Sehingga pada pertemuan ini Bapak Ibu ada beberapa capaian yang harus Bapak Ibu penuhi. Yang pertama, nanti Bapak Ibu akan memahami bagaimana author guideline atau aturan pedoman penulisan pada jurnal yang dituju Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami bagaimana bagaimana aturan pedoman itu disampaikan, selanjutnya kita akan menyesuaikan. Kita sesuaikan dengan syarat yang sudah disampaikan oleh jurnal. Misalkan syaratnya Times New Roman 12, maka kita penuhi. Tapi nanti ada tips dan triknya. Secara cepat kita akan pindahkan dari manuskrip kita ke dalam template-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu akan memahami tools. Jadi kemarin kan kita sudah memahami tools Mendeley, hari ini kita pahami tools-tools pada Grammarly. Grammarly-nya tentunya Grammarly Premium. Setelah itu, setelah kita pahami, Bapak Ibu juga diharapkan mampu mengoperasikan, mampu menggunakan tools yang ada di dalam Grammarly Premium. Oke, jadi langsung saja kita mulai Bapak Ibu, kita akan mempelajari terkait author guideline. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Bambang kemarin Bapak Ibu, kita seandainya Bapak Ibu sudah menemukan jurnal tujuan, nanti di dalam jurnal tujuan ini harus dicek dulu apakah dia potensial predator atau tidak. Nah, tanda dia jadi yang dicek itu yang pertama adalah years currently covered-nya. Oke, jadi yang pertama dilihat yang bagian sini. Pastikan sudah sampai di tahun 2025. Setelah itu, pastikan SJR-nya Bapak Ibu. SJR-nya untuk guru besar itu minimal 0,15.
updatean terakhir 0,15. Dan yang seperti yang disampaikan Pak Bambang, hindari jurnal-jurnal yang mengalami peningkatan signifikan, tiba-tiba begitu ya. Misalkan dari 200 tiba-tiba ke 1000. Nah, itu perlu berhati-hati. Nah, ini jurnal yang ingin saya tuju. Kebetulan di sini konsisten Bapak Ibu, konsisten sehingga kita pilih jurnal ini sebagai jurnal tujuannya. Oke, ketika sudah memilih, ini adalah homepage-nya Bapak Ibu. Jadi rumah jurnalnya, gambarannya seperti ini. Nanti yang pertama kemarin Bapak Ibu harus melihat kecocokan MN Scoop-nya. Lalu dilihat juga harganya sesuai atau tidak. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu silakan lihat guidelines-nya. Jadi dilihat author guideline-nya. Author guideline ini Bapak Ibu, dia akan memberikan informasi terkait hal-hal apa saja yang harus Bapak Ibu turuti begitu nggih? Yang harus Bapak Ibu penuhi dari pihak jurnalnya. Jadi Bapak Ibu bisa translate ke Indonesia di halaman ini. Tinggal klik kanan di bagian putih-putih, klik kanan lalu translate. Nah, mudah. Jadi nanti kalau sebelumnya Pak Jo itu selalu menyampaikan ketika mencari referensi itu tidak usah dibaca. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika di dalam author guideline, maka Bapak Ibu itu wajib untuk membaca pedomannya. Karena ini juga akan menentukan nantinya paper Bapak Ibu itu akan diterima atau tidak. Paper yang diterima itu biasanya paper-paper yang mengikuti aturan dari pihak jurnalnya Bapak Ibu. Jadi silahkan dibaca detail dari awal hingga akhir. Oke, misalkan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan melihat Bapak Ibu, di sini kita inggriskan. Nah, ini dia manuskrip template. Jadi di pihak jurnal ini dia menyediakan template untuk kita. Author diperbolehkan mendownload Microsoft Word template dengan cara klik di sini. Nah, di bagian biru-biru ini diklik, nantinya template akan terunduh otomatis Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu nanti silakan gunakan Word saja. Biasanya memang jurnal menyediakan opsi mau Word ataupun LaTeX. Karena kita terbiasa menggunakan Word, sehingga kita unduh yang Word saja Bapak Ibu. Oke, itu adalah template. Kemudian yang kedua, di sini juga dijelaskan artikel yang diterima itu berupa original artikel, kemudian artikel tinjauan, dan artikel analisis kritis. Nah, nanti pastikan paper Bapak Ibu sudah termasuk di dalam ketiga jenis ini. Kemudian, nah di author guideline itu juga akan dijelaskan naskahnya itu harus berapa halaman. Di sini 5 hingga 20 halaman. Kemudian katanya berkisar antara 3.000 hingga 10.000 kata termasuk referensi. Kemudian di dalam author guideline ini juga mengatur terkait judul makalahnya Bapak Ibu. Judul makalah itu tidak boleh lebih dari 20 kata. 20 kata harus singkat, spesifik, dan informatif. Kemudian setelah judul makalah harus berisi nama autor, afiliasi autor, kemudian corresponding author. Nah, itu harus ada. Lalu abstraknya, abstrak harus 200 hingga 350 kata. Maka harus diikuti Bapak Ibu. Jangan sampai abstrak kita hanya 199 atau 351. Nah, itu nantinya akan menjadi penilaian tersendiri bagi reviewer. Oh, ternyata penulis ini tidak mengikuti aturan jurnal. Jadi langsung dicoret. Sehingga author guideline ini sekali lagi sangat penting Bapak Ibu. Silakan dibaca secara mendetail apa yang disampaikan oleh pihak jurnal. Kemudian yang selanjutnya itu kata kunci. Harus 3 hingga 10 kata kunci. Nah, misalkan kemarin Bapak Ibu baru membuat 2, atau sudah membuat 11 kata kunci. Maka harus disesuaikan di antara 3 hingga 10. Kemudian di dalam jurnal ini dia mengharuskan adanya introduction, research method, lalu result, discussion,
conclusion. Nah, ini kan sudah sesuai dengan template kita yang kemarin. Kemudian lampiran, biasanya opsional ya Bapak Ibu. Ini disertakan bila ada pemodelan matematikanya. Kemudian acknowledgement atau ucapan terima kasih ini juga diminta untuk menyertakan. Nah, di dalam author guideline itu juga mengatur bagaimana judul tabel, format tabel. Maka Bapak Ibu harus memahami. Nah, bahkan Bapak Ibu, sedetail resolusi gambar, jadi resolusi gambar itu juga harus diperhatikan. Gambar yang dibuat oleh Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ingin submit di jurnal ini, gambarnya minimal resolusinya adalah 300 dpi. Maka nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara melihat resolusi gambarnya dan mengubah resolusi gambar sesuai dengan yang diminta oleh pihak jurnal. Oke? Oke, Bapak Ibu, jadi ini adalah author guideline, salah satu contoh nggih dari jurnal civil engineering. Jadi nanti author guideline dari masing-masing jurnal itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang menyediakan template dan ada yang tidak menyediakan template. Oke, ini kebetulan ada template dan templatenya yang saya contohkan ini cukup rumit Bapak Ibu. Saya contohkan yang lebih rumit karena nanti saya yakin Bapak Ibu templatenya insya Allah kebanyakan ini nggih simple. Nah, ini cukup rumit sehingga nanti Bapak Ibu harapan kami bisa memahami bagaimana cara pemindahan template. Oke, tadi sudah saya download untuk Microsoft Word template-nya. Selanjutnya kita buka nggih Bapak Ibu hasil unduhannya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah contoh template dari jurnal civil engineering. Jadi dia 2 kolom begitu Bapak Ibu, 2 kolom ya, 2 kolom. Kemudian untuk judulnya itu hurufnya Times New Roman 20. Sedangkan dalam manuskrip saya, sebentar, manuskripnya saya dekatkan dulu. Nah, sedangkan di dalam manuskrip saya ini, dia hurufnya Arial 14. Apakah saya harus menyesuaikan satu-satu seperti ini, diubah ke Times New Roman 20? Tidak usah Bapak Ibu. Ada cara cepatnya, ya. Jadi ini manuskrip saya, dia masih 1 kolom Bapak Ibu. Sebentar, manuskrip saya masih 1 kolom. Kemudian ini adalah template jurnalnya. Dia sudah 2 kolom. Kita akan sesuaikan dengan cara cepat, Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita mulai dari judul. Jadi di sini nanti Bapak Ibu konsepnya itu akan belajar copy paste. Selama ini mungkin Bapak Ibu copy paste biasa nggih. Mungkin beberapa ada yang sudah mengetahui. Di sini kita akan gunakan paste yang ada huruf A-nya. Jadi ada 2 tools Bapak Ibu. Yang pertama kita akan gunakan paste yang ada huruf A, yang ini, atau keep text only. Nah, keep text only ini, dia akan berfungsi di bagian judul hingga keyword. Jadi nanti judul dengan keyword kita akan gunakan paste huruf A, paste yang ada huruf A. Kemudian, yang kedua, tools yang kedua itu kita akan gunakan paste kuas, yang ini Bapak Ibu. Jadi paste kuas atau Ctrl V biasa itu kita gunakan ketika Bapak Ibu ingin mengcopy copy paste teks yang ada citasinya. Yang ada citasi Mendeley-nya. Jadi sehingga yang ada kuasnya ini kita gunakan dari bagian introduction hingga conclusion. Nah, kemudian kuas ini tidak lengkap jika kita tidak menggunakan bantuan sapu-sapu, Bapak Ibu. Format painter. Nah, nanti kuncinya di sini. Oke, jadi 2 tools nggih. Yang satu paste A saja, paste huruf A. Yang satu kombinasi. Kuas nggih, paste kuas dan juga format painter. Nanti akan kita lihat bagaimana cara pemindahan template secara cepat. Kita mulai nggih Bapak Ibu dari judul dulu. Judul kita akan sesuaikan dengan template-nya. Caranya mudah Bapak Ibu. Kita copy dulu judulnya,
theoretical ini hingga capacity, ini judul saya. Silahkan di blok, di copy biasa. Klik kanan copy. Atau Ctrl C. Atau kalau di dalam MacBook itu Command C. Ya. Jadi untuk copy itu biasa. Klik kanan copy atau Ctrl C. Oke, sudah saya copy, selanjutnya saya bawa ke dalam manuskrip atau template dari jurnalnya. Nah, kita tandai dulu Bapak Ibu. Kita tandai dengan warna kuning. Lalu kita lihat. Cara pastenya, tadi yang pertama Bapak Ibu gunakan dari judul sampai dengan keyword, itu gunakan paste yang ada huruf A-nya. Atau paste spesial ini. Ya. Atau di sini. Nah, di sini aja ada tanda A-nya. Ada huruf A-nya nggih Bapak Ibu. Paste yang ada huruf A-nya. Atau keep text only. Oke, keep text only, klik. Ya semula dari manuskrip saya dia Arial 14, sekarang di dalam templatenya sudah menyesuaikan. Sudah sama-sama Times New Roman 20. Tinggal kita hapus Bapak Ibu yang dari template jurnalnya. Atau Bapak Ibu boleh gunakan cara ini. Ini di blok langsung, klik kanan pilih paste spesial. Pakai yang keep text only. Sebentar. Pakai yang keep text only ini. Ya ada huruf A-nya. Selesai. Tinggal kita enter. Itu adalah judul. Kemudian author sama Bapak Ibu. Seperti tadi nggih, judul hingga keyword. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat itu judul hingga keyword karena tidak ada citasi sehingga kita gunakan paste yang ada huruf A. Oke, author. Author pertama, kita kembali ke manuskrip, kita copy Bapak Ibu. Klik kanan copy atau Command C atau Ctrl C. Lalu sama langkahnya. Di blok dulu first authornya. Nah, jangan sampai angka satunya terikut. Oke. Lalu pastenya gunakan paste yang ada huruf A. Keep text only. Selesai. Author kedua sama. Copy dulu namanya. Oke, klik kanan copy, pindahkan di dalam template-nya. Di blok tulisan second author, oke, klik kanan, gunakan paste yang ada huruf A. Atau di sini. Nah, lebih enak ada gambarnya. Keep text only. Sudah selesai. Author ketiga juga sama hingga author terakhir. Kemudian perlu diingat-ingat tanda bintangnya ini mau diletakkan di mana Bapak Ibu? Tanda bintang ini adalah corresponding author. Silahkan, misalkan saya mau correspondingnya adalah Pak Bagus, maka kita berikan tanda bintang. Sudah selesai. Tadi di jurnal minta ada tanda komanya. Oke, berikan tanda koma. Afiliasi sama, karena dia tidak ada referensi, tidak ada citasi, sehingga kita masih menggunakan paste yang ada huruf A. Jadi kita copy dulu, copy Bapak Ibu, lalu buka template-nya, lalu di blok nggih. Nah, misalkan seperti ini. Angka satunya terikut. Gimana Mbak caranya? Supaya angka 1 tidak terikut, Bapak Ibu boleh berikan jeda dulu. Boleh berikan spasi. Oke, kalau sudah tinggal di blok, klik kanan keep text only. Keep text only atau paste yang ada huruf A. Selesai Bapak Ibu. Nanti semuanya langkahnya sama. Afiliasi. Lanjut di sini ada corresponding author. Corresponding authornya di sini saya menuliskan Pak Bagus. Sehingga email yang saya masukkan itu adalah emailnya Pak Bagus. Jadi kita kembali dulu ke dalam manuskrip, kita cari email corresponding authornya. Klik kanan copy. Sekali lagi kita gunakan paste yang ada huruf A atau keep text only. Selesai Bapak Ibu. Nah, ini judul
hingga keyword karena tidak ada citasi, maka kita gunakan keep text only. Ya, paste yang ada huruf A. Kemudian jika ada tulisan copyright seperti ini, abaikan saja, jangan dihapus, jadi dibiarkan, karena ini template dari jurnalnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian abstrak Bapak Ibu. Sama seperti sebelumnya, karena ini tidak ada citasi, sehingga lagi-lagi kita gunakan paste yang ada huruf A, atau keep text only. Oke, kita copy dulu. Copy, lalu Bapak Ibu silahkan blok tulisan abstrak dari templatenya, klik kanan, nah nanti pilih yang keep text only. Sebentar. Oke, klik kanan, pilih yang keep text only. Selesai, langsung menyesuaikan. Kemudian masuk ke dalam keyword Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, judul hingga keyword itu silahkan gunakan keep text only atau paste yang ada huruf A-nya. Oke, kita copy dulu keywordnya. Copy Bapak Ibu, kemudian jangan lupa juga untuk diurutkan berdasarkan abjad nggih. Kemudian kembali ke dalam template, masih sama, kita gunakan klik kanan, gunakan paste keep text only. Paste yang ada huruf A. Selesai. Judul sampai dengan keyword selesai, Bapak Ibu. Tidak ada citasi sehingga kita gunakan paste yang ada huruf A. Kemudian lanjut introduction ke bawah. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya introduction itu memang dia mengandung citasi, Bapak Ibu. Jadi ada citasinya, sehingga caranya sedikit berbeda. Kita akan mengkombinasikan fungsi paste kuas, gitu ya. Paste kuas ini, keep search formatting, dengan format painter, sapu-sapu. Oke, jadi kita akan mengkombinasikan dua hal itu. Sehingga ini kan introduction dan ini kalimat dari template jurnalnya. Sehingga kita tandai dulu kalimat dari template jurnal dengan stabilo kuning. Kenapa ditandai? Supaya nantinya terlihat Bapak Ibu. Mana teks yang dari kita, mana teks yang dari template. Jangan sampai nanti tulisan template masih terbawa ke dalam manuskripnya Bapak Ibu. Sehingga kita tandai dulu, lalu kita enter. Kita enter, kita masukkan kalimat introduction-nya. Oke, kita ambil introduction dulu. Kita blok. Oke, introduction selesai. Kita copy Bapak Ibu. Klik kanan copy biasa. Atau Ctrl C. Atau juga boleh Command C kalau di dalam MacBook. Oke, sudah di copy. Baru kita bawa ke dalam template jurnalnya. Kenapa sih Mbak kita tidak diperbolehkan menggunakan keep text only? Paste yang ada huruf A-nya. Kenapa kita harus contohkan hal yang salah? Ketika kita gunakan keep text only, nah, memang secara font sudah sama dengan templatenya. Namun, ketika kita Ctrl A, Mendeley-nya tidak aktif Bapak Ibu. Bisa dilihat nggih? Bound at all-nya ini tidak menyala abu-abu. Jadi tanda Mendeley aktif itu ketika kita Ctrl A seperti ini. Nah, dia masih menyala Bapak Ibu. Ini tanda Mendeley-nya masih aktif. Sehingga kalau yang di dalam template ini, di dalam penyesuaian template, ini sudah tidak aktif. Sehingga untuk bagian introduction ke bawah, itu kita gunakan paste biasa, Ctrl V di dalam keyboard, atau Command V, atau juga bisa paste keep search formatting yang ada kuasnya. Nyamannya menggunakan Ctrl V saja di dalam keyboardnya. Ditekan tombol Ctrl atau tombol Command kalau MacBook, lalu ditekan tombol V. V ya Bapak Ibu, V. Nah,
Ini dia, secara font memang dia berbeda. Tapi ketika kita Ctrl A, ini Mendeley-nya masih aktif. Sehingga itu yang kita utamakan Bapak Ibu, Mendeley-nya masih aktif. Kalau sudah aktif, tinggal kita sesuaikan. Makanya kita gunakan dua kombinasi. Ctrl V atau paste kuas atau paste keep search formatting, ya. Keep search formatting ini kita kombinasikan dengan format painter. Nah, kalau sudah di Ctrl V Bapak Ibu, selanjutnya kursornya Bapak Ibu silahkan diarahkan ke dalam tulisan template-nya. Tulisan template kan sudah saya tandai warna kuning ini. Sehingga Bapak Ibu bebas klik ke tempat ini. Nah, kita arahkan dulu ke sini. Lalu Bapak Ibu, kita perlu klik sapu-sapu. Nah, ini kita lambangkan, kita sepakati ini sapu-sapu nggih Bapak Ibu. Format painter sapu-sapu. Nah, fungsi sapu-sapu ini dia akan menyapu halaman yang masih kotor Bapak Ibu, yang masih belum menyesuaikan font dari template-nya. Oke, jadi nanti langkahnya diklik dulu di tempat yang sesuai dengan template jurnalnya, diklik bebas dimanapun, klik satu kali, lalu klik format painter atau sapu-sapu nggih Bapak Ibu, diklik, lalu Bapak Ibu bersihkan tempatnya. Tandanya kita sudah klik format painter, ketika kursornya Bapak Ibu didekatkan ke teks, dia gambarnya ada lambang sapu-sapunya. Nah, ini kecil sekali nih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal blok saja tempat yang ingin dirapikan, di blok. Oke. Sampai selesai nggih. Sampai selesai introduction-nya. Oke. Tinggal Bapak Ibu lepas kursornya. Kita lihat Bapak Ibu, sudah sesuai nggih? Secara font sudah sesuai. Kemudian Mendeley-nya masih aktif. Nah, ini yang kita cari Bapak Ibu. Mendeley aktif, font juga langsung menyesuaikan. Kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa menghapus tulisan dari template jurnalnya. Karena khawatirnya nanti tulisan ini terikut ke dalam manuskripnya Bapak Ibu. Oke, dihapus. Kemudian introduction sudah. Selanjutnya, kita akan masukkan bagian research method ke bawah. Jadi kita copy dulu dari manuskrip kita. Material method kita blok sampai dengan conclusion, Bapak Ibu. Jadi kita blok. Ada gambar enggak masalah, ada tabel enggak masalah. Copy dulu saja Bapak Ibu. Copy dulu di blok. Oke, sebentar. Kita ulangi dulu, mohon maaf. Jadi nanti Bapak Ibu bloknya sampai dengan conclusion. Karena introduction sampai dengan conclusion itu ada citasi Bapak Ibu. Ada referensi yang Bapak Ibu ambil melalui Mendeley. Sehingga kita bloknya, kita copy-nya menggunakan Ctrl C biasa, lalu pastenya menggunakan Ctrl V. Nah, sampai sini Bapak Ibu copy Ctrl C, lalu bawa ke dalam template dari jurnalnya. Pastenya paste biasa. Lebih nyamannya tekan tombol Ctrl, tahan, lalu tekan tombol V. V. Selesai, Bapak Ibu. Masuk semua, Mendeley-nya masih aktif semua. Tinggal kita rapikan dengan sapu-sapu, format painter. Oke. Yang pertama, jadi di sini ada dua bagian Bapak Ibu. Kita perlu menyesuaikan bagian heading-nya, bagian subjudulnya, dan juga bagian isinya. Sehingga kita sesuaikan dulu bagian heading ya, material method. Ini kan sama dengan introduction yang atas ini. Nah, ini ada angka satunya, 1 titik introduction. Bapak Ibu sama langkahnya. Diklik tulisannya yang sesuai template, diklik, lalu pilih sapu-sapu Bapak Ibu.
pilih sapu-sapu. Oke, atau format painter. Diklik. Nah, lalu tinggal di blok tulisan material metodenya. Lepas. Sudah sesuai, tapi belum ada angkanya. Kalau belum ada angkanya, tinggal kita tambahkan di depan, Bapak Ibu. 2 titik spasi. Selesai, sudah sesuai. Heading sudah sesuai, kemudian isi tinggal kita sesuaikan. Langkahnya sama, karena ada sitasi. Bapak Ibu harus menyesuaikan, harus dirapikan dengan sapu-sapu. Diklik ke tempat yang benar, lalu klik format painter atau sapu-sapu, diklik, lalu Bapak Ibu blok tempat yang ingin dibersihkan. Jadi di blok seperti ini, sampai dengan research metodenya selesai, sampai dengan menemukan heading selanjutnya. Lepas, nah sudah rapi Bapak Ibu, sudah rapi. Lanjut lagi, result discussion. Di sini ada jeda, hapus dulu, rapikan dulu. Baru kita sesuaikan. Result discussion ini adalah heading. Kita cari, oh material metode ini bisa jadikan acuan juga. Arahkan kursor kemanapun, misalkan di sini boleh di tengah-tengah. Lalu jangan lupa diklik sapu-sapu, format painter. Ya, diklik format painter. Pastikan kursornya sudah ada lambang sapu-sapunya. Lalu tinggal di blok, lepas. Sudah sesuai, tinggal kita berikan yang namanya angka. Oke, heading selesai, kita masuk ke dalam isi result discussion-nya. Bapak Ibu lagi-lagi kita arahkan ke tempat yang benar. Nah, misalkan di sini. Kita klik, lalu jangan lupa klik sapu-sapu. Kuncinya ada di sapu-sapu. Format painter, lalu kita blok, kita sapu semua tempat yang ingin dibersihkan. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk gambar, jangan sampai terblok. Jangan sampai tersapu-sapu. Kenapa? Karena ketika kita blok, kita sesuaikan dengan template, lalu kita lepas, kita lihat letak kesalahannya. Dia akan rusak gambarnya, Bapak Ibu. Sehingga untuk gambar ada caranya tersendiri. Oke, ada caranya. Nah, jika menemui gambar, nanti Bapak Ibu sesuaikan dulu kalimat awalnya ini. Caranya sama. Klik di bagian yang benar yang sudah rapi, lalu klik sapu-sapu. Klik sapu-sapu, lalu di blok kalimat awalnya. Jadi gambarnya jangan sampai terblok Bapak Ibu. Lepas. Nah, sudah rapi, tinggal kita rapikan gambarnya. Mbak, gambar boleh diperkecil enggak? Misalkan ini terlalu lebar, boleh diperkecil seperti ini, Mbak? Boleh, seandainya gambarnya tidak ada detail berupa angka, Bapak Ibu. Kenapa sih, Mbak? Kenapa angka penting? Karena terkadang, Bapak Ibu, pembaca dan reviewer itu ingin melihat detail angka di dalam gambarnya, Bapak Ibu. Seandainya gambarnya saja angkanya tidak terlihat, bagaimana reviewer akan menilai, Bapak Ibu? Jadi untuk gambar yang ada detail angkanya, silahkan jangan dikecilkan secara manual seperti itu. Tapi seandainya itu bentuknya dokumentasi yang mungkin bisa terlihat jelas nggih ketika kita kecilkan, itu enggak masalah. Misalkan berupa grafik yang mudah untuk dilihat, kalau kita kecilkan itu juga enggak masalah. Tapi kasusnya di saya ini, angkanya sangat kecil-kecil, sehingga saya enggak mau nanti pembaca saya itu kesulitan untuk melihat melihat detail angkanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kasusnya gambarnya seperti milik saya, nanti Bapak Ibu silahkan blok dulu keterangan gambar dan juga gambarnya. Jadi diblok dari keterangan gambar, dari bawah sini ke dalam gambarnya. Dua ini yang diblok. Lalu Bapak Ibu, di dalam Microsoft Word itu ada fitur layout. Ya, layout diklik, layout, lalu pilih kolom.
kita jadikan satu kolom. Jadi di blok dulu, lalu klik layout, lalu pilih kolom, ya, kolom, lalu pilih one, pilih satu kolom. Nah, jelas dan besar Bapak Ibu. Oke. Ini nanti detail angkanya terlihat. Keterbacaannya akan terlihat, keterbacaan angkanya. Selanjutnya, ada keterangan gambar. Nah, keterangan gambar ini juga harus disesuaikan Bapak Ibu. Cara penyesuaian keterangan gambarnya, kita scroll ke bawah. Nah, kebetulan di sini masih ada template dari jurnalnya terkait keterangan gambar. Figur 1 titik. Nah, ini kan fontnya berbeda Bapak Ibu. Fontnya berbeda, sehingga nanti langkahnya sama Bapak Ibu. Langkahnya sama, diklik dulu di tempat yang benar ini, kursornya, klik boleh dimanapun. Jadi Bapak Ibu ingat nggih, tulisan figur satunya tebal, selanjutnya tipis. Diklik dulu, lalu seperti tadi, klik sapu-sapu, sama ya, sapu-sapu, lalu scroll ke atas cari yang ada keterangan gambarnya tadi, di sini. Lalu kita blok. Setelah diblok, dilepas. Selesai. Oh, ini terikut nih, Bapak Ibu, tulisan figur satunya. Oke, kita ulangi nggih. Jadi nanti langkahnya seperti tadi Bapak Ibu, seperti tadi nggih, keterangan gambar dan juga gambar diblok dulu. Jadikan satu kolom, klik layout, pilih kolom, pilih one. Sudah selesai satu kolom, kita sesuaikan keterangan gambarnya. Scroll ke bawah, cari tulisan gambarnya yang tepat. Nah, ini kan tulisan dari template Bapak Ibu. Tulisan dari template Bapak Ibu klik dulu bebas, jadi diklik dan diingat-ingat. Tulisan figur satunya tebal, selanjutnya tipis. Lalu kita klik format painter, sapu-sapu. Lalu kita cari mana yang ingin dirapikan. Oh, yang ingin dirapikan di sini Bapak Ibu. Tinggal diblok lalu dilepas. Sudah sesuai? Tadi yang sudah saya sampaikan, kita perlu mengingat-ingat mana yang ditebalkan. Yang ditebalkan adalah tulisan figur 1. Kita blok lalu kita tebalkan. Nah, selesai Bapak Ibu. Gambarnya satu kolom, lalu yang lainnya masih menjadi 2 kolom. Apakah diperbolehkan dari pihak jurnal, Mbak? Boleh, Bapak Ibu. Gambar tabel boleh kita jadikan satu kolom. Karena mengingat harus ada kejelasan dari angka-angkanya, sehingga tidak masalah Bapak Ibu. Selanjutnya sama, isinya kita sesuaikan juga. Kita ambil dari tempat yang benar, klik, lalu format painter, nggih, sapu-sapu, lalu tinggal di blok saja. Blok hingga nanti Bapak Ibu menemui gambar yang selanjutnya. Nah, di blok. Oke. Blok dulu. Nah, kalau menemui gambar seperti ini, jangan sampai di blok Bapak Ibu. Cukup sampai dengan kalimat sebelum gambar. Lepas. Sudah sesuai, sudah menyesuaikan. Nah, nanti gambar langkahnya sama seperti tadi Bapak Ibu. Hingga ke bawah, itu sama langkahnya. Nah, kalau misalkan sudah sampai di bagian conclusion, nanti Bapak Ibu akan melakukan langkah yang sama nggih, dari cara tadi gunakan format pointer, sesuaikan semuanya. Kalau sudah sesuai, jangan lupa kalimat dari jurnalnya, tulisan dari jurnal, template jurnalnya, ini Bapak Ibu hapus. Oke? Semua kalimat dari template jurnal Bapak Ibu harus hapus. Oke, kita hapus dulu sampai dengan tulisan references atau acknowledgement-nya tadi kan belum, ya. Sampai dengan conclusion ini kita hapus. Nah, kalau sudah, nanti ada yang namanya acknowledgement, Bapak Ibu. Ucapan terima kasih. Di dalam ucapan terima kasih, ini kan tidak ada sitasi. Tidak ada yang namanya sitasi.
Sehingga nanti Bapak Ibu dari papernya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada sitasi, maka pastenya gunakan paste yang ada huruf A. Jadi kita copy dulu, lalu kita bawa ke dalam template-nya. Kita blok, klik kanan. Oke, kita ulang lagi. Kita blok, klik kanan, gunakan paste yang ada huruf A. Atau kalau di MacBook lebih nyamannya di sini. Klik tanda panah, keep text only. Selesai. Ya, karena tidak ada sitasi, kita gunakan keep text only. Baru kita masuk ke yang namanya references. References ini, Bapak Ibu, dia kan sudah, ini adalah template dari jurnalnya. Kita tandai dulu dengan warna kuning. Lalu kita inputkan referensi kita. Oke, kita enter. Cara menginputkan, jangan di copy paste dari paper kita. Jangan. Tinggal kita klik references, jadi arahkan kursor ke sini. Sebelumnya pastikan Mendeley-nya dibuka dulu, Bapak Ibu. Oke, kita buka dulu. Lalu kita klik references. Sebentar. Nah, ini belum nyambung ini. Sebentar, saya sambungkan dulu ke Mendeley. Oke. Nah, kalau sudah, jadi kita tadi nggih, saya ulang lagi, klik references, kursornya arahkan di sini, lalu klik references, Bapak Ibu. Selanjutnya insert bibliografi. Kita inputkan daftar pustakanya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Sudah masuk tulisan referensinya. Semua daftar pustaka kita sudah terinput. Namun di sini ada bedanya nggih Bapak Ibu. Yang kuning ini dari jurnalnya sana. Nah, yang ini punya kita. Nanti Bapak Ibu, ini tinggal disesuaikan ralernya, penggarisnya. Jadi diblok dulu, lalu disesuaikan penggarisnya. Biasanya ada di atas sini. Nah, ini belum muncul nih penggaris saya. Jadi nanti tinggal disesuaikan di penggarisnya, ditarik-tarik begitu Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan sudah sesuai, baru referensinya yang dari template jurnal kita hapus. Jadi simple nggih Bapak Ibu. Mungkin ini saya terlihat lama karena saya menjelaskan secara perlahan ke Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, itu akan lebih cepat. Lebih cepat untuk memindahkan template, pemindahan template ini. Sehingga tadi kuncinya ada di dalam dua hal Bapak Ibu di sini. Kalau tidak ada sitasi, silahkan gunakan paste yang ada huruf A. Jadi dari judul hingga keyword itu gunakan huruf A. Tetapi jika Bapak Ibu ingin memindahkan yang ada sitasinya, maka gunakan Ctrl V atau paste kuas ini, Ctrl V, dengan merapikannya dengan menggunakan sapu-sapu format painter. Jadi ada dua hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Simple nggih Bapak Ibu. Jadi nanti kami harapkan ketika Bapak Ibu sudah menemukan jurnal tujuan, Bapak Ibu bisa memindahkan secara cepat. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Ya, Mbak. sebelum nanti? Oke, bagaimana? Saya, Mbak, Bagaimana? mau tanya. Mm-mm. Bagaimana Ibu Sasi? Boleh monggo? Nggih. Ini yang tadi kan waktu yang ada sitasi Mendeley-nya, itu kan kita kita copy dan Mm-mm. kita pastekan di situ, kan Mendeley-nya belum aktif. Ya, betul. Nah, cara mengaktifkannya tadi saya apa kehilangan ini informasinya. Untuk mengaktifkan Mendeley-nya tadi tuh, Mbak. Pakai kuas Oke. pointer itu aja, Kak? Atau gimana tadi? Oke, Ibu. Baik. Untuk yang aktif tadi nggih. Nah, misalkan kita mulai dari mana ya? Oke, kita inputkan ulang saja. Jadi nanti Bapak Ibu, yang pertama pastikan dulu di dalam manuskripnya Bapak Ibu itu sebentar, ini kita letakkannya di samping saja. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu
manuskripnya Bapak Ibu ini, Mendeley-nya masih aktif. Jadi dipastikan dulu di dalam manuskripnya Bapak Ibu itu apakah Mendeley-nya masih aktif atau tidak. Tanda dia masih aktif itu warnanya apa namanya lebih gelap Bapak Ibu, lebih gelap. Nanti cara pemindahannya Bapak Ibu blok dulu, misalkan satu paragraf saja nggih ini, di blok, lalu copy, Ctrl C biasa. Jadi kan di sini masih aktif Bapak Ibu. Di copy, lalu dipindahkan ke dalam template-nya di sini. Pemindahannya Bapak Ibu tinggal Ctrl V biasa, Ctrl V biasa, atau Command V ya Bapak Ibu, V. Ctrl V. Nah, di sini secara font dia tidak sesuai dengan template-nya, secara font. Template-nya yang atas ini. Ya, yang atas ini template. Yang bawah ini tulisan kita. Tapi Mendeley-nya masih aktif. Karena tadi sudah kita pastikan bahwasannya di dalam Mendeley, di dalam manuskrip asli kita, itu Mendeley-nya masih aktif. Oke. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu langkahnya mudah nggih penyesuaiannya. Tinggal diklik di bagian yang benar ini, klik kiri biasa. Lalu penyesuaiannya menggunakan sapu-sapu, format painter. Jadi arahkan kursor ke tempat yang benar di sini, bebas dimanapun. Lalu sapu-sapu, sapu-sapu dulu diklik. Lalu di blok tempat yang ingin dirapikan. Di blok nggih Bapak Ibu sampai dengan sini. Lepas. Nah, ini masih belum sesuai nih. Kita ulangi lagi. Klik dulu di sini, format pointer, lalu Bapak Ibu blok. Di blok sampai dengan selesai, lepas. Sudah sesuai. Jadi 2 langkah itu Ibu untuk introduction ke bawah. Bagaimana Ibu Sasi? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah Mbak. Terima Sudah kasih. nggih? Oke Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sudah? Kalau sudah kita lanjut ke Grammarly Bapak Ibu. Nah, oke, saya jelaskan Grammarly dulu. Mungkin nanti Bapak Ibu eh, kita lanjut diskusi di akhir, nggih. Jadi, ketika papernya sudah selesai dan sudah dalam bahasa Inggris, nah, dan sudah dalam bahasa Inggris, jadi nanti kalau papernya masih dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, silahkan diinggriskan dulu. Jadi, Grammarly ini bukan mentranslatekan, dia merapikan bahasa kita, Bapak Ibu. Untuk mentranslatekan, nanti Bapak Ibu mudah caranya. Sebentar ini saya ganti referensinya ke APA dulu aja. American Psychological. Nah, ini sebagai informasi Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin submit di jurnal, suatu jurnal nggih. Syaratnya dia menginginkan stylenya adalah misalkan bukan APA. Nanti Bapak Ibu cari, jadi style itu bisa kita rubah di bagian references. Jadi langsung diklik saja references, klik style, di sini ada style, lalu pilih mana yang ada di sini. Sekiranya tidak ada, Bapak Ibu bisa klik more style, lalu kan nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu klik get more style dulu, cari dulu mana yang ingin ditambahkan. Misalkan saya ingin font cover. Font covernya ada banyak, nanti disesuaikan dengan keinginan jurnal. Apakah Springer font cover ataukah font cover superscript. Nah, ini kita klik ya. Lalu diinstal dulu. Install. Kalau sudah tertulis installed, jadi dia sudah berhasil kita unduh, maka kita perlu memasang. Cara pemasangannya, kita kembali dalam installed ini Bapak Ibu. Di atas kiri kita klik, lalu kita cari font-nya tadi. Font cover ya tadi, font cover. Font cover superscript, kita klik, lalu kita pilih use this style. Kalau sudah tertulis selected, Bapak Ibu klik done. Nah, otomatis nanti di dalam Microsoft Word-nya Bapak Ibu itu akan
menyesuaikan style Vancouver superscript. Jadi penyesuaian style itu ada di bagian references, kemudian tulisannya style ini. Nah, misalkan kita ke American aja Bapak Ibu, lebih nyaman. Saya lanjutkan dulu, selanjutnya Grammarly Bapak Ibu. Jadi untuk Grammarly, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia fungsinya bukan untuk mentranslate. Lalu bagaimana cara translate, Mbak? Jadi nanti langkahnya, Bapak Ibu silahkan translatekan dulu semuanya ke dalam bahasa Inggris. Karena Grammarly ini hanya berfungsi ketika teksnya Bapak Ibu berbahasa Inggris. Cara mentranslate Bapak Ibu blok dulu kalimatnya, kalimat ke-1 di blok. Jadi jangan sampai citasinya terblok. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Jadi di bloknya per kalimat. Lalu klik kanan translate. Klik kanan translate, dia muncul di sini. Pastikan bahasanya, sebentar nih masih loading. Bahasa Indonesia tuh English. Kalau sudah pasti, tulisannya juga sudah benar, tinggal di insert. Oke, kalimat 1 sudah sesuai. Kalimat kedua, tinggal di blok. Nah, Bapak Ibu nggak usah klik kanan. Di kanan ini sudah menyesuaikan. Pastikan kalimatnya sudah the agricultural, nggih? Sudah sesuai, nggih? Tinggal klik insert. Selesai. Blok lagi. Oke, kita blok. Jangan sampai citasinya terikut. Ingat Bapak Ibu. Bentar, ini laptop saya loading. Citasinya jangan sampai terikut. Jadi di blok sampai dengan ekonomi. Tunggu dulu dia loading translatornya. Oke, nah kalau sudah sesuai nih dengan kalimat yang saya blok, tinggal kita insert. Jadi itu adalah proses mentranslate Bapak Ibu. Proses mentranslate. Kalau sudah translate, sekarang kita akan masuk ke dalam Grammarly. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan ke bagian home, ya. Kita klik open Grammarly. Nah, kalau enggak mau, Bapak Ibu bisa klik Grammarly di atas ini. Ada fiturnya. Klik Grammarly, lalu pilih, sebentar nih Grammarly saya tidak mau diklik. Oke, karena ini ada Grammarly yang dari sini, nggih Bapak Ibu, sebentar. Jadi, nanti Bapak Ibu klik open Grammarly, itu biasanya sudah akan terbuka. Sudah akan terbuka di sebelah kanannya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Microsoft Word, sebentar, tadi saya ada gambarnya. Nah, ini, di dalam Microsoft Word, Grammarly Premium itu tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik open Grammarly tadi, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu di atas. Jadi ini premium, karena tidak ada gambar premium issue di tengah sini. Tidak ada gambar diamond-nya. Kalau ada gambar diamond atau tulisan premium issue, itu justru akunnya Bapak Ibu tidak premium. Sehingga nanti Bapak Ibu harus logout dulu. Jadi fitur logout-nya ada di sini. Nih tulisan logout ini Bapak Ibu klik logout, lalu keluar dulu, baru Bapak Ibu login dengan akun premium. Ya, akun premium. Untuk Grammarly memang kami menyarankan Bapak Ibu gunakan akun yang premium. Kenapa seperti itu? Karena keempat fitur ini sangat berguna Bapak Ibu bagi penulisan Bapak Ibu. Nah, namun sebelum itu, Bapak Ibu harus klik adjust goal-nya dulu. Adjust goal-nya harus diklik. Sebentar, saya coba perbaiki Word. Nah, ini bisa nih, open Grammarly. Jadi nanti Bapak Ibu klik open Grammarly, lalu klik login to Grammarly. Login to Grammarly, sebentar saya sudah ada akunnya belum ya? Saya coba login dulu Bapak Ibu. Oke, jadi Grammarly itu fungsinya memang untuk menghaluskan kalimatnya Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu silahkan gunakan akun premium. Nah, akun-akun premium itu didapat dari mana sih Mbak bisanya kita dapat? Bapak Ibu boleh di Shopee itu boleh, atau di tempat yang kemarin saya sarankan itu juga sepertinya ada Grammarly Bapak Ibu.
Jadi nanti Bapak Ibu tanyakan saja ke tokonya. Kalau di Shopee nanti saya sarankan dilihat dulu reviewnya. Kalau dia dirasa reviewnya bagus, nanti Bapak Ibu boleh menggunakan yang ada di Shopee. Jadi opsional. Nanti Bapak Ibu misalkan kebingungan nih, boleh juga menggunakan apa namanya yang saya sarankan kemarin. Oke, ini saya sudah sign in Bapak Ibu. Saya coba share screen ulang. Jadi nanti Bapak Ibu, ketika kita klik Grammarly gitu ya. Nah, ini saya perlihatkan bagaimana hebatnya Grammarly. Dia bisa membaca daftar dosanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah. Nah, daftar dosanya di sini ada banyak sekali Bapak Ibu. Nanti biasanya terbaca. Nah, ini kenapa tidak terbaca nggih? Sebentar. Biasanya langsung scroll ke bawah gini, daftar dosanya di sini langsung naik. Langsung naik begitu Bapak Ibu. Oke, langsung saja ya. Tadi saya jelaskan kita harus mengklik yang namanya anak panah ini. Adjust goal-nya kita harus sesuaikan dulu. Jadi kalau sudah login, Bapak Ibu klik adjust goal. Jadi kita klik adjust goal, nanti ada beberapa opsi. Kalau di dalam Windows itu hanya ada 3 opsi. Audience, formality, dan juga domainnya. Nah, kalau di dalam MacBook itu ada beberapa opsi yang kita gunakan hanya ketiga ini saja yang kita perbaiki. Audiensnya kita pilih expert, formality-nya kita pilih formal, lalu domainnya pilih akademik. Nah, nanti kalau Bapak Ibu gunakan akun pribadi, domainnya ini tidak mau klik akademik. Dia bisanya general saja Bapak Ibu. Nah, jadi nanti pengaturannya seperti ini. Silahkan dicek dulu nanti. Pastikan sudah seperti ini, baru Bapak Ibu klik done. Nah, kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu kita akan pelajari fitur Grammarly-nya. Di dalam Windows tampilannya nanti seperti ini. Jadi dikliknya all issue diklik. Lalu Bapak Ibu, kenapa kok kita pilih all issue? Karena keempat fitur ini nanti akan dikoreksi langsung dari Grammarly. Jadi kita klik all issue, nanti akan muncul saran-sarannya, semua sarannya. Kenapa sih kok keempat fitur ini penting? Karena keempatnya memiliki fungsi masing-masing Bapak Ibu. Yang pertama correctness. Dia memperbaiki spellingnya Bapak Ibu. Misalkan harusnya tulisannya hello, itu ya. Misalkan Bapak Ibu menuliskannya L-nya hanya satu, hello kan 2 L. Nah, si Grammarly nanti bisa mendeteksi Bapak Ibu. Spellingnya masih salah. Kemudian, correctness ini juga memperbaiki terkait punctuation. Tanda titik, tanda koma itu dia mendetail Bapak Ibu. Dia akan memberikan saran. Selain itu, dia juga memperbaiki grammarnya Bapak Ibu. Misalkan harusnya we are, tapi Bapak Ibu menuliskan we am, gitu ya. Nah, itu nanti akan diperbaiki oleh Grammarly-nya. Harusnya we are loh. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti saran dari Grammarly. Itu fitur correctness. Kemudian fitur clarity. Nah, clarity ini Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu itu misalkan menuliskan kalimatnya terlalu membosankan. Mengulang-ulang kalimat. Misalkan mengikuti, kalimat mengikuti. Kalau di Inggris kan ada beberapa kata. Bisa diartikan following, bisa diartikan selain following begitu ya, ada beberapa opsi. Nah, ternyata ketika Bapak Ibu menulis, itu menulisnya following semua. Clarity ini akan memperbaiki Bapak Ibu. Dia akan memberikan saran kata selain following. Itu dia. Karena Grammarly ini expert Bapak Ibu. Dia bisa memberikan variasi kata ini, clarity ini, kejelasan begitu ya. Lalu clarity ini juga bisa memberikan saran. Biasanya Bapak Ibu itu kurang jelas, SPOK-nya kurang jelas. Harusnya ini dirujukkan pada subjek tertentu, tapi Bapak Ibu belum menuliskan subjeknya. Hanya predikat objek. Nah, nanti
Clarity akan memberikan saran Bapak Ibu. Harus diperjelas kalimatnya. Ini merujuk kemana? Nah, itu. Lalu yang ketiga, engagement. Engagement ini Bapak Ibu biasanya menuliskan ciri khas orang Indonesia nggih. Menuliskan kalimat yang mendayu-dayu. Indonesia adalah kepulauan maritim, negara maritim, gitu ya, yang memiliki banyak potensi besar, yang memiliki yang selalu diulang. Nah, itu kan kurang efektif, Bapak Ibu. Maka engagement ini dia akan memberikan saran supaya kalimatnya Bapak Ibu itu efektif dan juga yang terpenting interesting, menarik, efektif dan interesting. Baru kemudian yang keempat itu adalah delivery. Nah, delivery ini dia juga akan membuat kalimat kita supaya lebih jelas. Supaya pembaca itu mudah memahami makna dari kalimat kita. Sehingga kombinasi dari keempat komponen ini sangat penting Bapak Ibu. Maka dari awal saya tekankan, Grammarly itu lebih bagus Bapak Ibu gunakan yang premium. Karena lebih optimal. Nah, kita langsung ke caranya nggih Bapak Ibu. Jadi nanti biasanya ketika kita scroll itu di kanan ini akan mengikuti ke bawah. Nah, hanya saja ini di dalam laptop saya sepertinya ada crash karena saya juga download yang desktop Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal di scroll ke bawah lalu Bapak Ibu klik ini farmer. Nah, farmer di sini harusnya ada tanda petik. Maka Bapak Ibu tinggal klik saja di sini kalau setuju. Klik. Kalau tidak setuju tinggal buang tong sampah. Kalau di Windows, tanda tong sampahnya ada di kanan atas ini. Saya nggak setuju, buang. Klik lagi selanjutnya, ekstensionis. Klik. Di sini kan tulisannya ekstensionis. Dari Grammarly, secara grammar harusnya ada tanda petik loh. Gitu. Ada tanda petik loh Bapak Ibu sebelum S. Kalau Bapak Ibu setuju, tidak usah dibenarkan di sini. Tinggal diklik di bagian Grammarly-nya. Jadi diklik, maka dia akan menyesuaikan Bapak Ibu. Ekstensionisnya sudah ada tanda petiknya. Jadi kita memang fokusnya yang kanan ini. Nah, ini harusnya ada tanda koma. Bapak Ibu tidak perlu fokus di kiri. Tinggal klik saja kalau setuju. Selesai. Sudah ada tanda komanya. Oke, lanjut lagi. Di sini, selanjutnya syaratnya harusnya yang warna merah ini dihapus. Harusnya diganti analyzing. Nah, Bapak Ibu nggak usah mempedulikan yang kiri. Tinggal klik replace with this version, otomatis yang kiri akan menyesuaikan. Jadi tinggal kita klik saja saran dari Grammarly. Harusnya grammarnya are loh, jangan is loh. Klik aja are-nya. Selesai. Ekstensionis. Nah, ini nanti dia loading terus Bapak Ibu. Harusnya merahnya ini dicoret. Ganti seperti ini, lebih menarik, lebih efektif. Tinggal replace with this version. Jadi, klik kiri kalau setuju, klik farmer kalau setuju. Kalau tidak setuju, tinggal kita buang, dismiss. Jadi Bapak Ibu silahkan fokus di sini. Tapi saran saya, silahkan disetujui saja apa yang disampaikan oleh Grammarly. Oke, Bapak Ibu, jadi silahkan diklik. Replace with this version. Oke, kita coba cari. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalimat next ini bagusnya kita ganti following atau subsequent. Bapak Ibu bebas memilih. Oh, sekiranya lebih cocok diganti subsequent, maka diklik subsequent. Nah, main harusnya diganti leading, klik leading. Jadi tinggal diklik. Oke, kita coba cari lagi. Jadi intinya tinggal diklik-klik saja Bapak Ibu. Steady consist of, klik. Selesai. Nah, nanti kalau menemukan kalimat seperti ini, unclear attendance itu artinya kalimatnya Bapak Ibu ini kurang bagus gitu ya. This-nya ini, kalimat this ini, merujuknya kemana? Grammarly mendeteksi ini rancu begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu Indonesiakan dulu. Jadi klik kanan, Indonesia, translate dulu ke Indonesia. Oke, kita
Klik kanan dulu, translate ke Indonesia, kita pahami dulu maknanya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebentar loading. Artinya, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, dan pemahaman petani tentang resiko akan berdampak pada tingkat kapasitas petani kopi. Nah, this means itu masih membingungkan ya, Bu. Misalkan nanti Bapak Ibu bisa tambahkan, subjeknya diperjelas. This research mean. Nah, jadi kita tambahkan subjeknya, this research. Artikel tersebut mengartikan, gitu ya. Dari kesimpulan artikelnya itu mengartikan seperti itu. Sehingga nanti tanda yang tadi diminta untuk diperbaiki sudah tidak ada. Nah, tidak ada nih Bapak Ibu, sudah kelar. Jadi kalau ada clear attendance itu harus dibaca dulu. Bahwasanya biasanya kalimatnya Bapak Ibu itu kurang jelas. Sehingga perlu kita perjelas. Disnya merujuk kemana. Nah, sama ini juga. Disnya merujuk kemana ini kurang jelas. Jadi nanti diselesaikan. Sebentar. Kemudian delivery, nah ini sama tinggal diklik saja. Lalu nanti Bapak Ibu, karena di sini saya tidak menemukan yang namanya update all. Jadi nanti yang perlu Bapak Ibu ingat. Yang pertama, ketika menemukan tulisan update all pada Grammarly, coba kita cari di Google ya. Saran update all Grammarly. Karena di teks saya tadi tidak ada. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Oke, karena tidak ada enggak. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau ketika saran dari Grammarly itu muncul tulisan update all. Tulisannya di bawah sini, pilihan update all, begitu. Bapak Ibu jangan klik update all nggih. Jadi yang perlu diingat, ketika ada tulisan update all, silakan Bapak Ibu silakan Bapak Ibu langsung buang, hapus tong sampah ya, tong sampah. Ada tulisan update all di sini, buang Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena ketika Bapak Ibu mengupdate semua tulisannya, otomatis yang ada di daftar pustakanya Bapak Ibu itu juga akan terupdate. Padahal daftar pustaka itu sama sekali tidak boleh kita rubah Bapak Ibu. Tidak boleh kita rubah. Oke, sehingga kalau ada tulisan update all itu dihapus. Kemudian kedua, kalau ada tulisan passive voice, saran passive voice, itu langsung dihapus. Ya, langsung dihapus. Karena kan tulisan kita kan memang pasif ya, bukan aktif gitu. Sehingga langsung dihapus Bapak Ibu. Jadi update all, passive voice langsung hapus. Yang ketiga yang perlu dihapus kalau ada saran di bagian referensi. Oke, nah misalkan seperti ini. Argopuro, harusnya ndak Argopuro. Ini tidak perlu kita turuti. Jadi semua saran yang dimulai dari daftar pustaka dari awal sini, nanti silakan langsung dibuang Bapak Ibu. Buang semua sarannya. Kenapa seperti itu? Karena ini kan tulisan sudah dari pemilik aslinya. Kalau kita rubah nanti malah reviewernya kesulitan mencari apa namanya paper tersebut. Dan juga Mendeley-nya Bapak Ibu akan nonaktif karena Bapak Ibu rubah. Jadi diingat-ingat lagi kalau sudah di bagian daftar pustaka silahkan selalu dibuang tong sampah. Nah, ada lagi saran nih, buang tong sampah. Ada lagi saran di bagian daftar pustaka, buang tong sampah. Jadi 3 hal. Yang pertama kalau ada tulisan update all. Yang kedua kalau ada tulisan passive voice. Yang ketiga kalau ada saran di dalam daftar pustaka. Itu harus dihapuskan. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan selesaikan semua saran dari Grammarly. Hingga daftar dosanya 0 Bapak Ibu. Oke, daftar dosanya 0, selesai. Baru Bapak Ibu turnitinkan ke saya. Nanti saya bantu cek turnitin Bapak Ibu. Sehingga nanti tahapannya Bapak Ibu selesaikan papernya dulu.
kemudian translatekan ke Inggris, ubah ke apa namanya, dicek Grammarly-nya, lebih nyamannya template-nya di akhir. Jadi diturnitin dulu ke saya, baru pemindahan ke template. Jadi tahapannya seperti itu. Kenapa kok turnitin dulu baru template? Karena khawatirnya ketika Bapak Ibu menyesuaikan ke template, nanti turnitinnya tinggi. Karena masih ada tulisan-tulisan dari template-nya. Oke, Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti dikerjakan. Bapak Ibu punya fasilitas satu, yaitu cek Turnitin 1 kali ke saya. Jadi kami menyediakan fasilitas Turnitin, Bapak Ibu. Turnitinnya mohon maaf, belum Turnitin AI, sehingga hanya ada Turnitin secara umum, nggih. Jadi dia melihat tingkat kemiripan dengan paper yang sudah publish begitu. Nanti akan terlihat nilainya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan dulu untuk pertemuan hari ini? Ada Mbak, Bagaimana Ibu Teti? kalau digambar apa kan masih bahasa Indonesia gitu. Itu untuk mentranslate-nya sama juga Nah, enggak Ibu, betul. Harus ditranslate ke Inggris dulu. gitu Ke ya. Inggris dulu, betul. Berarti satu-satu itu ya di ininya. Iya, betul. Kalau misalnya di keterangan gambar Nggih, itu. betul Ibu, satu-satu harus Hmm. ditranslate. Di gambarnya pun kalau ada tulisan misalkan masih bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia nggih, Hmm. angka gitu. Harusnya kan Ya. number. Nah, itu harus ditranslate juga di Hmm. dalam gambarnya. Oke. Diperbaiki. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup? Nanti Bapak Ibu selesaikan nggih. Untuk Turnitin Q1, Q2 kita optimalkan maksimal 10%. Oke, maksimal 10% hasilnya. Untuk Q3, Q4 maksimal 15%. Nanti disesuaikan dengan targetnya Bapak Ibu. Jadi setelah ini Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu mendapatkan dua fasilitas nggih. Yang pertama cek Turnitin 1 kali, yang kedua Bapak Ibu bisa untuk konsultasi selama 3 bulan setelah webinar ini. Jadi ada 3 bulan pendampingan. Nanti kita lakukan pendampingannya secara online nggih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf belum bisa secara offline. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Cukup nggih? Mbak, mohon izin Mbak Bagaimana? Aulia. Nggih, monggo Ibu Nur. Ini kan apa namanya? Saya lagi ngejar target nulis disertasi. Nah, maksudnya kalau bisa 3 bulan itu terkejar, bisa memanfaatkan fasilitas untuk konsultasi itu ya. Kalau udah Nggih. lebih dari 3 bulan berarti udah anu ya, kadaluarsa gitu ya, Mbak Iya, Aulia. betul Ibu. Mohon maaf karena memang di apa namanya di secara aturan begitu kami webinar itu 3 bulan pendampingan. Tapi kalau Scopus Camp offline itu 1 tahun pendampingan. Sehingga nanti dioptimalkan saja 3 bulannya Ibu. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Oke Ibu Nur, Satu sama-sama. lagi Mbak Aulia, Monggo Ibu, bagaimana? eh, ini Nggih. Mbak terkait dengan waktu Mbak membuka author guideline itu Mm-mm. klik kanan karena kan kita di translate ya. Itu kenapa langsung munculnya translate ke Indonesia gitu? Oh iya, iya, Sementara terima kasih. eh, Nggih, nggih. itu Oke, Bu gimana Elsa cara boleh share settingannya screen. gitu? Boleh share screen Ibu Elsa. Eh, 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 yang tadi yang Mbak yang waktu author itu tadi itu gimana cara kok jadi ke Indonesia gitu ya Mbak ya? Oke, saya yang share screen kalau gitu nggih Bu Elsa. Ya Baik. boleh Mbak. Oke, jadi Bapak Ibu, mungkin tadi saya juga terlewat, terima kasih Bu Elsa. Jadi kalau di saya itu translate kan sudah langsung translate ke Indonesia. Ya, Mungkin Bapak Ibu ketika klik kanan di bagian putih-putih nggih, pastikan jangan ada yang terblok. Jadi di bagian putih-putih bebas, boleh di sini, ataupun di sini. Nah, klik kanan, lalu kalau awal itu biasanya translate-nya masih translate to English Bapak Ibu. Translate to iya, English diklik. Lalu di sini ada titik tiga. Titik tiga ini Ibu klik. Oke, kalau sudah pilih choose another language. Choose another language. Silahkan cari bahasanya Bapak Ibu. Diklik cari bahasanya. Indonesia.
Nah, Indonesia diklik, lalu klik done. Sudah selesai. Nanti sudah tertranslatekan. Jadi memang Hmm. harus diatur dulu Ibu Elsa. Nggih, terima kasih Ibu Hmm. sudah diingatkan. Iya, 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 Mbak ya. Ya, baik. Sudah Makasih Mbak ada lagi Aulia. Ibu Elsa? Udah Mbak, untuk sementara sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin dari Pak Bambang, apakah ada tambahan Bapak? Cukup, Mbak. Cukup ya Pak Oke. Bambang. Baik Bapak Ibu. Jadi terima kasih Pak Bambang dan juga Bapak Ibu. Oh ya, satu lagi Oh, Mbak, boleh, lupa. boleh. Bagaimana Untuk Bu? itu rekaman yang itu tuh boleh dikirim link lagi ya Mbak? Link yang Oh, dari rekaman siap. rekaman itu webinar ini ya Mbak ya? Oke, ya boleh nanti linknya sudah terupdate Bapak Ibu. Saya perlihatkan nggih, mungkin dari Bapak Ibu. Jadi linknya itu sudah ada di dalam YouTube Bapak Ibu. Oke, saya share screen. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi linknya itu sudah kami kirimkan di dalam grup WA. Dia berupa link YouTube. Nanti Bapak Ibu klik saja linknya. Dia videonya akan selalu terupdate di sini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa sesi yang hari ini nanti insya Allah maksimal besok kita upload nggih Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu nanti kami edit terlebih dahulu baru kami masukkan. Jadi silahkan diklik linknya Bapak Ibu. Oke, Ibu Elsa bisa dimengerti nggih Ibu? Sudah Mbak. Makasih Mbak Aulia. Siap, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Bapak Ibu. Jadi mengingatkan besok kita harus submit hari Senin ya Bapak Ibu. Aduh. Aduh. Oke, dijaga semangatnya Bapak Ibu karena masih ada 1 hari lagi kita bertemu ya di Zoom. Nanti insya Allah saya yakin Bapak Ibu ada yang submit. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau saya banyak salah dan juga Pak Bambang. Terima kasih sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Dijaga semangatnya Bapak Ibu. Kita Insya Allah. bertemu lagi di hari Senin di waktu yang sama. Oke, sehat selalu Bapak Ibu. Selamat ini nggih. Besok tanggal 17 hari kemerdekaan. Wah, 17. Iya, padat nggih Bapak Ibu biasanya kalau dosen. Ada acara juga besok Upacara, Mbak. ini. Upacara lagi Hari kan. Minggu upacara. Betul. Iya, Ya, Bu Lilik ya. upacaranya Kita pagi Iya, acara nggih. Bu, Ibu pagi. Teti. Pagi Betul. nggih. Aman nggih Bapak Ibu berarti malam. Insya Allah Eh, aman ya Bapak ya, Ibu. Man, kan hari Senin toh acaranya yang Oke. Oke. webinarnya. Baik, siap Bapak Ibu. Terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Saya pamit ya. Amin. Ya, Mbak, Sami-sami. Saya makasih, tutup. Mbak. Mbak Wassalamualaikum Aulia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Ulia, Pak Siap, Bambang. Bapak Ibu. Sehat selalu. Amin. Amin. Amin ya. Saya mohon izin menutup Zoom Bapak Ibu. Ya, Baik, Mbak. Selamat terima kasih. malam. Makasih Semangat ya, Mbak. Pak Bambang. Makasih Pak Udah semangat Bambang. tapi deg-degan ini. Oke, sehat selalu Bapak Ibu. Ya. Ya.